Bab 1011. Su, prajurit tertinggi. Selena menelan ludah dengan keras, meragukan telinganya sendiri. Apakah Jack baru saja memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah prajurit tertinggi dan maha kuasa? Prajurit tertinggi yang jauh lebih kuat dari semua 9 dewa perang besar. Menguasai. 8 dewa perang lainnya saling bertukar pandang untuk memancarkan semacam informasi dan kemudian mereka berlutut di depan Jack. Menguasai. Selena, Fiona, dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar bingung dengan situasinya. Tolong bangun. Jack mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada dewa perang untuk berdiri. Dia kemudian mendorong ke Selena dan berkata, sayang, mereka memang muridku, termasuk Fernando. Nin, dewa perang agung yang baik, mereka semua adalah muridmu. Yo, kau adalah prajurit tertinggi, tuan mereka. Joan bertanya dengan nada gemetar saat dia menutup mulutnya dengan tangan dan matanya berputar. Berita ini terlalu mengejutkan. Iya, dia adalah tuan kita. Dia jauh lebih kuat daripada kita semua di sini. Lana tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke Joan. Bibi Joan, putramu adalah pria yang paling baik dan luar biasa di dunia ini. Ray, benarkah? Kebahagiaan bersinar di dalam diri Joan dan pipinya berlinang air mata. Itu, senang bertemu denganmu, prajurit tertinggi. Kesadaran itu muncul pada Tuan Tua Taylor. Dia dengan cepat berlutut di depan Jack dan menyapanya secara formal. Pria di hadapannya ini adalah prajurit tertinggi, eksistensi tertinggi dan maha kuasa di dunia ini. Baginya, bisa bertemu dan bahkan berbicara dengan prajurit tertinggi hanyalah kesenangan terbesarnya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Jack adalah pejuang tertinggi, keberadaan yang paling kuat? Bagaimana mungkin dia pernah berpikir bahwa prajurit tertinggi telah berada di sisi mereka selama ini, melindungi mereka secara diam-diam? Senang bertemu denganmu, prajurit tertinggi. Fiona dan seluruh keluarga Taylor mengikuti di belakang Tuan Tua Taylor, berlutut, dan menyapa Jack dengan sopan. Selena, yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, bersiap untuk berlutut juga. Jack dibuat terdiam melihat situasi di depannya. Dia buru-buru mengangkat Selena dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Bangun, bangun. Mengapa kamu berlutut? Apakah kita bukan keluarga? Yah. Tentu saja, untuk pengecualian, dari para Taylor yang tidak memperlakukan kami sebagai keluarga mereka dan meninggalkan kami karena takut terseret ke dalam kekacauan, para Taylor yang tinggal di belakang dan di sampingku adalah keluargaku. Kalian adalah keluargaku. Baru kemudian Tuan Tua Taylor bangkit kembali. Pak, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami memperlakukan Anda dengan sangat buruk saat itu dan bahkan memandang rendah Anda sebagai menantu angkat yang sampah, hatimu lembut. Tuan Tua Taylor terkekeh dengan hangat. Kakek Taylor benar. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku bisa membawakan sarapan ke tempat tidurmu dan bahkan membersihkan kakimu setiap hari. Ya Tuhan, menantuku adalah prajurit tertinggi. Apakah ini berarti aku adalah ibu mertua dari prajurit tertinggi? Kalau begitu putriku adalah istri dari prajurit tertinggi. Dios míos. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, aku bisa membual tentang itu di depan teman-teman dan teman sekelasku di Eastfield. Sekarang, aku tidak tahu siapapun di kota ini, kepada siapa aku akan pamer. Seru Fiona bersemangat, pada saat yang sama, merengek kesal. Jack dan Selena yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi prajurit tertinggi. Kamu telah menipu keluarga kami dengan sangat baik. Ben terkikik riang dan terus menggoda, sekarang, katakan padaku dengan jujur. Kamu orang kaya yang kotor ini, berapa banyak uang yang kamu miliki? Bab 1012. Mata Fiona berbinar-binar kegirangan pada pertanyaan sugestif Ben dan dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Nafasnya terasa berat. Dia buru-buru melangkah maju dan memegang tangan Jack di telapak tangannya, dengan suara gemetar, dia bertanya, menantuku tersayang, kamu telah kembali dari tentara, dan negara pasti telah memberimu banyak uang, dan bonus, kan? Berapa banyak yang Anda miliki sekarang? Tapi tidak sebanyak itu. Sedikit kurang dari $1 triliun. Jack terkekeh santai, dan kemudian dia menambahkan, pokoknya, uang hanyalah bahan eksternal. Lebih penting dan penting bagi kita, para pejuang, untuk maju dalam kekuatan tempur kita. Jack berhenti sejenak, lalu melanjutkan, baiklah.
Ayo masuk dan istirahat. Kamu bisa tidur siang, mandi, apapun yang kamu mau. Aku akan meminta dapur untuk membuat beberapa hidangan untuk makan malam-malam ini. Elaine memimpin orang banyak ke villa dan mengatur untuk masing-masing dari mereka, sebuah kamar untuk beristirahat. Pada saat ini, di sisi lain, Dylan Wagner, yang telah diubah menjadi Kasim oleh Jack, akhirnya tiba di kediaman keluarga Lagario bersama anak buahnya. Paman. Setelah melihat pamannya berdiri di depannya, Dylan menangis. Dylan, ada apa? Kenapa kamu di sini bersama orang-orangmu? Bukankah kakek dan nenekmu membawa seseorang untuk membantumu membunuhnya? Siapa namanya lagi? Jack. Jackson Lagario, kepala keluarga Lagario, bertanya, dengan dahi berkerut. Ia bingung dengan kedatangan Dylan saat ini. Paman, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kakek dan nenek, mereka berdua sudah mati. Dan orang tuaku, mereka juga mati. Mata Dylan dibanjiri air mata, mereka mengkilap. Apa-apaan ini? Padan Ma, mereka sekuat Raja Perang Bintang 9. Mereka adalah Grandmaster kelas 9, dan akan mencapai status setengah dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain? Warna memudar dari wajah Jackson dalam beberapa detik, dia tidak bisa merasakan apa-apa selain teror dan keterkejutan yang membuta. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan hampir pingsan mendengar berita itu. Iya, dia terlalu kuat. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin membalas orang tua saya ingin membalas dendam. Dylan menatap Jackson dengan ekspresi tak berdaya, seolah-olah dia adalah anak hilang di alun-alun yang ramai. Jackson menjatuhkan diri ke tanah dengan tiba-tiba dan meratap, itu tidak akan sesederhana itu. Anda seharusnya tahu bahwa alasan mengapa kami, keluarga Lagario, begitu kuat dan kuat adalah karena orang-orang kuat seperti kakek dan nenek Anda. Mereka membawa beberapa tetua dan pejuang yang kuat dan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu kali ini. Sekarang hanya ada banyak sampah yang tersisa di keluarga Lagario. Jika kita mengirim mereka, itu sama saja dengan mengirim mereka ke neraka. Jackson kemudian menoleh ke Dylan dengan sepasang mata basah, pihak lain hanya membunuh mereka yang pergi. Kami sudah dianggap beruntung bahwa dia menyelamatkan sisa keluarga Wagner dan tidak datang ke kota Jin dan mengakhiri keluarga Lagario. Mendengar apa yang Jackson tumpahkan, Dylan merasa kesal dan tak berdaya. Dia enggan untuk menyerah begitu cepat, tetapi apa yang bisa dia lakukan pada saat ini? Tidak ada sama sekali. Jack White, bajingan ini. Jackson mau tidak mau mengutuk keras. Namun, setelah dia mengutuk, dia langsung memikirkan sesuatu. Jack White, nama ini terdengar sangat familiar bagiku, kok bisa? Tuan Lagario, Jack White, bukankah nama ini terdengar seperti orang yang dikejar oleh keluarga Freeman dan keluarga Lambert? Saya ingat beberapa waktu lalu, ada selebaran dengan nama itu dan jika saya tidak salah, itu Jack White. Dan akan ada hadiah besar bagi siapa saja yang menemukan Jack White. Hanya saja aku tidak yakin apakah Jack White ini adalah Jack White itu. Seorang tetua dari keluarga Lagario melangkah maju dan melapor ke Jackson setelah memikirkannya. Iya, Anda benar. Saya ingat orang yang mereka cari bernama Jack White. Ada foto pernikahan saya kira, di pamflet. Bab 1013. Jackson tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergegas ke kamarnya, dan setelah beberapa saat, dia keluar dengan selebaran. Dia menyerahkannya kepada Dylan dan bertanya dengan sangat gembira, Dylan, lihat. Apakah bocah ini? Apakah Jack White yang sama yang kamu sebutkan? Jika itu orang yang sama, kita akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga kita. Dylan melihat dari dekat gambar di pamflet. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Iya, Paman, iya. Ini bocah yang mengubahku menjadi Kasim hanya untuk berperan sebagai pahlawan super di depan dua selebritas. Dia membunuh kakek nenek dan orang tuaku. Itu dia. Bagus. Ini berita bagus. Tuhan mendengar doaku. Aku akhirnya bisa membalaskan dendam orang-orangku. Mewahahaha. Jackson memejamkan mata dan air mata mengalir di pipinya saat dia berbicara. Ayo pergi sekarang. Kita akan pergi ke keluarga Lambert dan keluarga Freeman. Jack telah membunuh putri Master Freeman dan putra Tao Lambert, penatua ketiga dalam keluarga Lambert. Kedua keluarga mencarinya kemana-mana. Mereka membencinya sampai ke tulang dan tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Ya ampun, apakah itu nyata? Hebat.
Kedua keluarga ini adalah keluarga terkemuka dan kuat di kota Jin. Mereka berutang budi kepada beberapa Grandmaster elit tingkat setengah dewa. Mereka sekuat dewa perang. Dengan kekuatan tempur seperti itu, Jack tidak akan bisa bertahan kali ini. Mewahahaha. Dylan tiba-tiba merasakan kegembiraan yang meluap-luap sehingga dia berseru dengan gembira, "Ayo pergi sekarang. Paman, ayo cepat. Kita akan berkendara ke sana sekarang dan memberitahu mereka tentang hal ini. Kita akan berangkat besok pagi sehingga kita bisa kembali lebih awal dan hancurkan sekelompok orang jahat ini, Jack, Selena, dan bajingan lainnya." Baik, Jackson mengangguk setuju. Tak lama kemudian, beberapa mobil mewah meninggalkan kediaman Lagario, menuju ke arah kediaman Lambert. Saat ini, di kediaman Lambert, banyak pria berkumpul di aula. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang bengkok dan berkerut, mereka kesal tentang sesuatu. Kepala keluarga Freeman, Louis Freeman, dan tetua dari Freeman, Tao Freeman akhirnya kembali ke Jin City dari Eastfield sore ini. Mereka menghabiskan beberapa hari lagi di Eastfield, mencari Jack tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka meninggalkan beberapa bawahan di sana untuk melanjutkan pencarian Jack sementara sisanya kembali ke kota Jin. Tidak ada satupun petunjuk tentang keberadaan Jack di Eastfield. Kami menangkap beberapa Tailor tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu. Kami hanya tahu bahwa beberapa Tailor tersebar di seluruh dunia untuk melarikan diri agar tidak terdeteksi. Terlebih lagi, Jack dan yang lainnya telah mengganti nomor ponsel mereka, Tailor yang lain bahkan tidak bisa menghubungi mereka. Tao tersenyum pahit dan berkata, "Jika kita tidak dapat menemukannya dalam 2 atau 3 tahun ke depan, saya khawatir tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya lagi pada saat itu." Tuan Lambert, apakah Anda punya berita tentang mereka saat Anda berada di kota Jin? Louis Freeman memandang kepala keluarga Lambert, Charles Lambert, dan bertanya. Charles menggelengkan kepalanya. Itu bukan tugas yang mudah. Jika pihak lain bertekad untuk bersembunyi dari kita, kita tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Mereka mungkin bersembunyi di hutan atau gunung saat ini. Selain itu, jika mereka melarikan diri ke tempat lain, negara, akan lebih mustahil bagi kita untuk menemukannya. Tuan Lambert, Kepala, keluarga Lagario telah datang menemui Anda. Seorang pengawal terengah-engah saat dia melaporkan. Pengawal itu, yang menjaga pintu masuk, bergegas ke aula sementara kelompok itu mendiskusikan langkah selanjutnya. Keluarga Lagario. Beberapa garis terbentuk di antara alis Charles saat dia diberitahu tentang kedatangan Master Lagario. Keluarga Lagario dianggap sebagai keluarga bawah tanah, berspesialisasi dalam bisnis dan perdagangan ilegal. Mereka tidak ingin memiliki hubungan dengan keluarga jahat seperti itu. Bagaimanapun, mereka membenci orang-orang seperti itu. Minta mereka pergi. Aku tidak punya waktu. Setelah merenungkan alasan kedatangan Master Lagario, Charles memerintahkan dan memberi isyarat kepada pengawal untuk menyuruh pihak lain pergi. Tahan. Tao menghentikan pengawal itu, melangkah maju, dan berkata, "Saudara Charles, keluarga Lagario datang pada larut malam, itu pasti sesuatu yang penting. Jika tidak mendesak, mereka bisa datang besok, atau mengirim orang ke sana, untuk meminta pertemuan. Tapi kali ini, Tuan Lagario datang ke sini secara pribadi, jadi, pasti ada sesuatu yang penting. Mengapa kita tidak bertemu mereka dulu?" Bab 1014. Baiklah kalau begitu, mari kita temui mereka. Bagaimanapun, pihak lain adalah kepala keluarga Lagario. Jika kita menolak pertemuannya kali ini, dia mungkin akan menyimpan dendam pada kita, di masa depan ketika kita menghadapi kesulitan apapun, dia tidak akan memperburuk keadaan atau menyebabkan lebih banyak masalah. Charles mengangguk untuk menunjukkan persetujuan setelah memikirkan masalah itu. Dia kemudian menginstruksikan pengawal untuk membawa pihak lain ke aula. Tuan Freeman juga ada di sini. Sempurna kalau begitu. Ketika Jackson memasuki aula dan mengetahui bahwa Louis juga ada di sana, suasana hatinya terangkat dalam sekejap. Ahem. Jadi, beritahu kami, mengapa Anda di sini hari ini? Ini sudah terlambat, jadi tumpahkan niat Anda. Jika untuk kolaborasi bisnis, saya rasa pertemuan ini tidak perlu. Lagi pula, bisnis kami berbeda dari satu yang lain dan kami tidak memiliki apapun untuk berkolaborasi dengan keluarga Lagario. Charles berdeham saat dia menanyai Jackson. Dengan senang hati saya bertemu dengan Anda, Tuan Freeman dan Tuan Lambert.
Jackson sudah lama menyadari bahwa keluarga-keluarga yang menganggap mereka bangsawan dan bermartabat ini, selalu memandang rendah mereka, keluarga bawah tanah. Jadi, dia tidak terkejut dengan sikap dingin dari pihak lain, dan dia tidak marah sama sekali. Jackson menyapa mereka dengan hormat, lalu dia berkata, "Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting. Orang yang Anda buron, saya tahu di mana dia berada." "Apa?" Charles dan Tao berseru dengan keras bersamaan setelah mendengarkan berita yang mengejutkan itu. "Kami tahu persis di mana mereka tinggal sekarang." Jackson menanggapi dengan seringai jahat di wajahnya. Kemudian dia menoleh ke kerumunan dan berkata, "Tuan-tuan, ini keponakan saya, Dylan Wagner, dia dari Swallow City." Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Pria yang dipanggil Jack White, istrinya Selena, dan banyak lagi. Tyler lainnya, mereka semua tinggal di sebuah villa besar di Swallow City. Bagus. Setelah lama menjelajah dan mencari di Eastfield, akhirnya kami menemukan Jack White. Tao mengepalkan tinjunya, matanya menyala dengan keinginan, pada saat yang sama, kegembiraan. "Anakku, akhirnya aku bisa membalaskan dendammu. Kido, apakah kamu yakin orang yang kamu lihat adalah Jack White yang kita cari?" "Nak, jika kamu salah mengira seseorang dan membuat perjalanan kita sia-sia, aku akan memastikan hidupmu sengsara. Setelah itu semua, kami adalah keluarga terkemuka di kota Jin ini." Charles menatap Dylan dengan dingin. Dengan tinju terkepal dan matanya penuh kebencian, Dylan membuka mulutnya, "Tuan-tuan, saya ingat setiap inci wajah mereka dan saya bisa mengenali mereka bahkan jika Jack dan bajingan lainnya telah berubah menjadi abu. Jack adalah orang yang membunuh orang tuaku dan beberapa pejuang elit keluarga Wagner. Dia membunuh mereka semua. Dia benar-benar penggemar masalah, bukan? Bukankah dia seharusnya bersembunyi saat diinginkan oleh keluarga Lambert kita? Dia benar-benar berani membuat lebih banyak masalah pada orang lain. Bukankah dia bodoh untuk mengekspos dirinya sendiri?" Senyum puas terpampang di wajah Louis. Melihat cara Dylan yang marah, dia percaya bahwa berita ini nyata. Semua tindakan pembunuhan ini harus dilakukan oleh Jack dan Tyler yang aneh itu. Bab 1015. Dia bersembunyi di kota Walet, dia orang yang pintar, bukan? Kota Walet tidak jauh dari sini, kita seharusnya bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Bajingan itu, dia benar-benar bersembunyi tepat di bawah hidung kita, membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Tao menyeringai dingin. Tapi, sayangnya, dia jelas tidak tahu bagaimana mengeja kata, kematian, dia terus menjadi sangat terkenal dan menciptakan lebih banyak masalah. Dia berani menyebabkan keributan besar di sana, jelas memiliki keinginan mati. Apakah kamu tahu apa namanya ini? Kamu menuai apa yang kamu tabur. Charles mendengus sinis dengan senyum dingin di wajahnya, dia kemudian menoleh ke Jackson dan berkata, "Informasi ini memang bagus. Besok Dylan akan membawa kita ke sana, dan aku akan memberimu 10 miliar dolar sebagai hadiah untuk memberikan informasi ini. Adapun bagaimana Anda membaginya di antara Anda dan keponakan Anda, itu urusan Anda." Namun, Jackson menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak butuh hadiah atau uang. Aku tidak ingin 1 sen pun. Aku hanya berharap bahwa besok Lambert dan Freeman akan membawa orang terkuatmu untuk membunuh Jack, dan aku akan membawa milikku juga. Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri." "Baiklah. Anda ingin membalaskan dendam keluarga Anda. Ide bagus. Brother Jackson, mengapa kita tidak minum-minum untuk merayakan kesuksesan kita sebelumnya?" Charles tertawa terbahak-bahak sepenuh hati. Ide Jackson secara alami baik untuk mereka. Tidak hanya pihak lain yang tidak mau menerima sepeser pun, tetapi mereka juga menawarkan bantuan. Lagi pula, mereka bisa saja menerima uang itu, pada saat yang sama pergi bersama mereka untuk membunuh Jack. Oleh karena itu, sangat mengejutkannya bahwa pihak lain membuat pilihan seperti itu ketika mereka bisa saja menyaksikan pertarungan dari jauh. Apakah mereka memiliki banyak pria? Jika tidak, kita tidak harus membawa semua elit, kan? Bagaimanapun, kita adalah keluarga terkemuka, apakah kita benar-benar harus membawa semua pria kuat kita? Penatua keluarga Lambert bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Tidak, mereka tidak memiliki banyak pria. Tapi, di antara mereka, ada 3 Grandmaster kelas 8 atau 9, 2 pria dan 1 wanita bertopeng. Adapun Jack,
dia juga kuat, dia di tahap awal dari tingkat setengah dewa. Tentu saja, semua perkiraan ini berasal dari orang-orang kita yang telah menyaksikan pertempuran itu. Tapi aku tidak terlalu yakin tentang situasi sebenarnya. Dylan memikirkan masalah ini dan kemudian dia menumpahkan, jadi, mereka memiliki pejuang dengan kekuatan setengah dewa. Kita pasti akan membutuhkan lebih banyak orang yang lebih kuat. Bagaimana jika pihak lain berhasil melarikan diri, kan? Dan jika mereka benar-benar melarikan diri, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya pada saat itu. Cek, cek, cek. Sial, aku tidak menyangka orang sekuat itu tinggal di kota kecil seperti Eastfield sama sekali. Charles menghela napas pelan. Jangan khawatir, semua petarung dengan level setengah dewa dari keluarga Lambert dan Freeman akan ikut dengan kita besok. Kita seharusnya bisa membunuh mereka dengan orang-orang kuat ini, kan? Terlebih lagi, menambahkan laki-laki dari keluargaku bersama-sama, dengan keluarga Freeman, kami memiliki sekitar 300 pejuang dengan tingkat Grandmaster. Dan orang-orang ini sekuat Raja Perang itu. Bagus. Besok pagi, tepat jam 8, kita akan bertemu di gerbang kota. Jackson mengangguk puas, dia kemudian melanjutkan, untuk tawaran minum, kupikir aku akan lulus. Lagi pula, kita memiliki pertempuran yang sulit besok, jadi lebih baik kita kembali lebih awal dan beristirahat. Louis Freeman menertawakan kata-kata Jackson, dan berkata, hahaha. Pihak lain tidak memiliki banyak pria, katamu. Kami memiliki begitu banyak pria kuat bersama kami besok, bersama dengan ratusan Grandmaster dan beberapa setengah dewa, pihak lain mungkin akan ketakutan setengah mati ketika mereka melihat pasukan kita. Takut setengah mati itu berlebihan. Tapi, mereka pasti akan kencing di celana. Tetua dari keluarga Lambert tertawa terbahak-bahak, Jack adalah seorang veteran yang telah mengalami hidup dan mati di medan perang. Jadi saya pikir dia tidak akan takut mati dengan mudah. Hahaha, kamu benar, Elder. Dia hanya akan kencing di celana. Tao bergema dengan gembira dan orang banyak menertawakan pertukaran itu. Bersambung.